Salam hangat rekan-rekan semua. Bagi Anda yang Twitteran, silakan follow @bigmansirait. Mencermati keseharian kita sebagai anak bangsa. Silakan broadcast ke rekan-rekan kita. Tuhan memberkati. Salam sejahtera para pendengar yang terkasih. Selamat bertemu kembali dengan Yayasan Pelayanan Media Antioquia yang didirikan oleh Pendeta Bigman Sirait untuk melayani Tuhan Kepala Gereja melalui media. Untuk memperluas wawasan umat Tuhan, PAMA juga menerbitkan tabloid Kristen Reformata, Reformata Online, Reformata Audio Streaming. Juga tersedia buku-buku karya Pendeta Bigman Sirait dan ratusan CD khotbah. Doakan dan ikutilah pelayanan PAMA di radio di berbagai kota dan pelayanan televisi di Indovision, Live Channel, Cablevision, Family Channel. Untuk informasi lebih lengkap, klik www.reformata.com, www.reformata.com, www.reformata.com. Kini tibalah saatnya kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan bersama Pendeta Bigman Sirait. Selamat mendengarkan, Tuhan memberkati. Salam sejahtera, saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu dan memikirkan kebenaran firman Tuhan terus menerus, supaya kita boleh makin mengerti tentunya. Bagaimana orang-orang yang tersesat karena tak mengerti Alkitab menjadi pikiran penting. Tidak penting Anda berapa kali pergi ke gereja dalam satu minggu, atau ke persekutuan doa, atau ikut doa ini dan doa itu. Tapi penting apa yang Anda dapat dan bertumbuh di sana. Karena sering kali orang semakin banyak ibadah justru makin kacau. Karena apa? Bukan makin banyaknya yang membuat kacau, adalah yang diikuti semua kacau-kacau. Sehingga makin jauh dari Alkitab. Loh, yang mereka pegang Alkitab, yang mereka bicara Alkitab, betul. Tetapi Alkitab menurut pikirannya, sehingga jauh daripada apa sebetulnya menjadi tujuan kitab itu sendiri. Inilah bahayanya. Karena kesesatan memang meliputi orang-orang Kristen, bukan orang bukan Kristen. Jadi saudara-saudara, kalau di luar Kristen tentu Anda tidak usah berdiskusi lagi. Kita lagi bicara di dalam Kristen, nah itu kesesatan. Nah, sama seperti orang Israel. Imam mereka datang silih berganti, nabi mereka pun begitu, tetapi kesesatan mewarnainya. Sehingga mana imam yang sejati, nabi sejati selalu teruji oleh waktu. Karena itu perlu berhati-hati. Jangan lupa yang menyalibkan Yesus justru adalah para pendeta, para imam, dan bukan awam. Apakah mereka tidak mengerti? Oh, mereka mengerti semuanya. Mereka tahu Alkitab itu, mereka tahu Taurat itu. Nah, apa yang dikatakan oleh Rasul Petrus di dalam suratnya 2 Petrus menjadi penting untuk kita pikirkan. 2 Petrus pasal 3, 14-18, demikian firman Tuhan. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam pendamaian dengan Dia. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat, seperti juga Paulus saudara kita yang kekasih telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini. Dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar dipahami, sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya memutarbalikkannya menjadi kebinasaan mereka sendiri. Sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu waspadalah, supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum, dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin.
Saudaraku yang kekasih, apa yang dibicarakan oleh Rasul Petrus ketika dia membicarakan kepada setiap orang bahwa ketika kita menantikan kedatangan Kristus itu yang akan datang kembali, yang disebut sebagai hari Tuhan itu, maka di situ memang digambarkan oleh Alkitab, iblis diberikan kesempatan sesaat untuk mengacaukan lagi. Sesudah apa? Sesudah peristiwa salib di Golgota, iblis sudah dikalahkan. Namun dalam first coming sampai ke second coming, iblis seperti diikat tali tapi masih bisa bergerak. Maka dari first coming, kedatangan pertama, kepada second coming, iblis terus menyesatkan banyak orang. Nah, orang berpikir itu periodiknya adalah akhir-akhir ini. Sekaranglah akhir zaman. No. Dari kedatangan Kristus pertama, kedatangan kedua, itulah periode akhir zaman. Ya, di mana dia akan datang dan selesailah semuanya. Jadi bukan saat ini saja. Itu sebab dari zaman para rasul sampai sekarang, yang tersesat terus panjang catatan perjalanannya. Gereja pasang surut jatuh bangun dalam hidupnya. Karena itu penting kehati-hatian. Perang apa, gempa, semua sudah terjadi. Di periode second coming itu catatan-catatan luar biasa ada di sana. Nah, mari kita lanjut. Oleh karena itulah dikatakan supaya pada waktu kedatangan Yesus yang kedua itu jangan kamu kedapatan ya bercacat. Jadi jangan sampai kamu bercacat ya bernoda di hadapannya ya. Supaya apa? Kamu harus didamaikan. Jadi karena itu janganlah kamu ada cacat, janganlah kamu ada noda. Damai dan berdamailah dengan Kristus yang akan datang itu. Karena kalau cacat maka habislah engkau. Artinya cacat tertentu adalah hidup dalam dosa, dalam noda-noda yang tidak dikehendaki oleh Kristus. Nah, menjadi penting betapa second coming adalah proyek sebuah kehati-hatian di dalam bersikap. Menjadi penting bahwa second coming adalah keseriusan yang harus kita tanam di dalam hati. Supaya kita jangan menjadi salah dalam bertindak dan mengayunkan langkah. Nah, inilah yang seharusnya menjadi pemikiran serius pada tiap orang percaya. Bagaimana seharusnya mereka hidup dan dihidupi oleh kebenaran yang sesungguhnya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita pikirkan ini, mari kita perhatikan ini. Oleh karena itu, bagaimana menjadi hidup benar? Ini harus hati-hati. Dikatakan anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Ya, seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis padamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Saudara, ini juga menjadi menarik sekali. Ketika kemudian Petrus mengatakan bahwa hidup yang tersisa adalah kesempatan untuk berdamai dengan dia. Wow, luar biasa ya. Kalau kita mau hidup dalam pelayanan, hidup dalam pengabdian, selalu ingat besok adalah hari kematian dan ini adalah hari terakhir kita. Maka pelayananlah habis-habisan. Jangan pernah berhitung untuk kepentingan diri apalagi memanipulasinya. Tetapi bagaimana kita melakukan apa yang menjadi kehendak Allah dan berjalan di dalamnya. Itu yang semestinya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana semua ini harus bergerak dalam kehidupan kita. Bagaimana kita memainkan peran kita. Bagaimana kita menjalani hari-hari kita. Supaya kita tidak bercacat celah di hadapannya. Kesempatan yang ada, pakailah. Seperti Paulus yang sebetulnya hidup hanya dalam ambisi kemarahan agama yang salah. Ingin menghabisi orang yang dianggap menodai ajaran Taurat. Padahal pikiran dia yang salah. Pauluslah sebetulnya yang menodai Taurat itu sendiri dengan mengabaikan Sang Mesias itu. Dengan membunuh para pengikut Yesus. Tapi beruntunglah dia. Selagi napas masih bersamanya, selagi hidup miliknya, ia bertobat dan berbalik kepada jalan yang benar itu. Maka begitulah seharusnya tiap orang. Ketika dia hidup dalam kesalahan, kekacauan, keagamaan sebagai seorang Kristen. Harusnya dia sadar betul dan mengingat betul. Bahwa masih ada kesempatan untuk berbalik. Maka berbaliklah, bertobatlah. Itulah maksudnya. Oleh karena itulah pengenalan akan firman menjadi sangat penting. Memberi telinga pada firman yang benar. Karena firman yang tidak benar seringkali memuji orang tidak benar. Hanya karena pemberian mereka. Hanya karena rupiah-rupiah mereka. Sehingga mereka disesatkan. Mereka tidak disegarkan oleh ajaran yang benar. Nah, ini kekacauan yang mengerikan. Jadi perlu hati-hati saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya, supaya jangan menjadi salah dalam perjalanan hidup itu. Nah, inilah dikatakan bagaimana kemudian Paulus mengalami pertobatan yang penuh, yang serius, yang utuh. Bagaimana dia menjalani hari-harinya. Bagaimana dia berbicara tentang hal-hal yang luar biasa.
Paulus memang digambarkan oleh Petrus sebagai orang yang brilian, yang seringkali memang kalau menulis surat-suratnya dikatakan banyak orang sukar memahami sehingga disalahpahami, begitu ya. Khususnya bagi orang-orang yang tidak teguh imannya. Ini menarik juga. Mereka memutarbalikkannya menjadi kebinasaan mereka sendiri. Sama seperti juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Artinya apa? Banyak orang tidak ngerti Alkitab, memutarbalikkan Alkitab. Khotbah memutarbalikkan khotbah. Karena nggak mau belajar, lalu bilang, pendeta itu khotbah payah, terlalu berat, terlalu sulit, nggak bisa dimengerti, saya nggak suka. Lucu setengah mati, bukan? Saudara-saudaraku, Alkitab bukan soal kau suka apa tidak. Kalau kau mau bicara kebenaran dan kau mau mendengarkan, telinga kita bisa panas dingin. Memang iya. Hati kita tertusuk-tusuk, sudah semestinya. Karena hidup kita yang penuh noda dan salah. Firman itu suci. Jangankan saudara yang mendengar, saya yang berkhotbah pun habis khotbah. Sering harus duduk dan merenung. Wow, tadi yang aku khotbahkan itu. Aku yang berkhotbah. Tapi mesti membuat aku merenung dan berpikir, iya. Kalau saja hidupku begitu indah juga ya. Waduh, baru kadang-kadang sadar. Lalu berdoa, Tuhan ampuni aku. Ajar aku untuk hidup seperti yang kau mau. Inilah pergumulan, maka diperlukan kejujuran untuk menyatakan itu. Jangan memuji-muji yang mendengar. Supaya kemudian kita ini dihargai. Itu kesesatan yang mengerikan. Nah jadi saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Inilah fakta yang ada. Fakta yang tidak bisa dibantah menjadi satu fakta yang akurat. Bagaimana kehidupan itu bergerak dan berjalan. Dan disikapi dengan cara-cara yang salah. Jadi, di dalam bagian-bagian seperti inilah kita perlu untuk memperhatikan betul-betul apa yang menjadi kehendak Tuhan. Di sinilah kita perlu memperhatikan betul-betul apa dan ketetapan-ketetapannya yang harus kita taati sepenuhnya. Supaya kita bisa hidup seperti apa yang Dia mau. Nah ini menjadi pergumulan serius dalam kehidupan tiap orang percaya, saudara-saudaraku yang kekasih. Sehingga tiap orang mesti melihat perjalanan Paulus dan bagaimana dia mengalami pertobatan utuh. Tapi jangan juga orang tergelincir lalu menafsir semau-maunya tentang jalan keselamatan tiap orang. Dicocokkan dengan dirinya, justru yang membuat dirinya jadi binasa. Karena menambah mengurangi firman yang sesungguhnya. Nah oleh karena itulah dikatakan. Bagaimana supaya tiap orang itu waspada. Supaya dikatakan jangan tersesat ya. Ke dalam kesesatan orang-orang yang tidak mengenal hukum, yang kehilangan pegangan, yang teguh. Nah jadi saudara-saudaraku yang kekasih, pandang dan perhatikanlah yang benar dan hiduplah di dalamnya. Tapi hati-hatilah bagaimana banyak orang yang tidak mengenal hukum dan tersesat di sana. Mengenal ini bukan karena belum baca atau nggak tahu. Ya, mengenal lebih karena memang tidak mau tahu. Karena mereka ini kan digambarkan sebagai orang-orang Kristen. Yang sudah ada di dalam lingkup Kristen. Tapi tidak mau tahu tentang kebenaran yang sesungguhnya. Hanya mau tahu apa yang dia mau tahu. Penuh dengan kemunafikan dan lapis berlapis baju yang dipakainya. Kepalsuan-kepalsuan yang dipasangnya. Sehingga sebetulnya hidupnya jauh sama sekali dari kebenaran yang sesungguhnya. Nah ini bahaya yang luar biasa saudaraku. Nah oleh karena itulah di dalam bagian seperti ini. Bagaimana kita menjalani hari-hari kita, bagaimana kita dihidupi oleh kebenaran, bagaimana kita melakoni keseharian itu dan menjalankan pertandingan dalam kehidupan, ya ini menjadi penting. Nah saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, disinilah seharusnya kita menyadari betul betapa pentingnya kehidupan itu kita jalani dan bagaimana seharusnya kita memainkan peran kita. Dan betapa seharusnya juga kita sungguh-sungguh dihidupi oleh kehidupan yang seutuhnya dan bagaimana hidup kita berkenan kepadanya. Nah, ini menjadi pergumulan-pergumulan tertentu yang harus dengan sungguh-sungguh kita sikapi supaya kita jangan menjadi salah. Dan bagaimana kehidupan itu kita jalani supaya kita sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran yang sesungguh-sungguhnya, yang sepenuhnya. Saya pikir ini akan menjadi satu perenungan penting dalam hidup keimanan kita, saudara-saudara. Karena itu marilah kita menjalaninya di dalam kesadaran yang sepenuhnya. Dan bagaimana kita memainkan peran kita supaya kita hidup sesuai dengan kehendaknya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mereka-mereka yang kemudian kacau ini mengacaukan yang lainnya. Mereka tidak saja kacau pada dirinya ya. Dikatakan mereka juga mengkacaukan orang lain di sekitarnya.
Tetapi kita yang tidak kacau oleh kesalahan, maka kita harus berjalan terbalik dengan mereka. Kenapa? Bertumbuh dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus. Bagi Dialah segala kemuliaan. Ini menarik, saudara. Jadi kita tidak mengikut jalan orang yang salah tadi. Kita tidak saja menyetujuinya, tetapi kita juga harus berjalan berlawan arah, menunjukkan yang sebenar-benarnya itu ini loh. Sehingga mau tidak mau kan kalau dia salah lalu kita benar, kan perbedaannya kontras, bukan? Nah, kalau perbedaannya kontras barulah bisa dibedakan antara gelap dan terang, bukan? Artinya bahwa setiap orang Kristen yang benar dalam ajarannya akan tampak berbeda dengan yang tidak benar. Kalau mirip-mirip artinya apa? Memang tidak benar. Itu bunglon, itu kamuflase. Maka hitam putih perbedaan tadi harus jadi wujud nyata. Kalau kita mirip-mirip dengan dunia misalnya sangat berorientasi pada uang. Keberhasilan adalah uang, keberhasilan adalah kenikmatan, keberhasilan adalah kenyamanan. Padahal dalam kekristenan, keberhasilan adalah penyangkalan diri, keberhasilan adalah pikul salib. Beda kan? Bumi langit kan? Lalu apa yang Anda dengar? Selalu Kristen bicara misalnya tentang uang, bicara tentang nyaman, bicara tentang tenang. Apakah itu Kristen? Beda bumi langit loh. Nah, karena itulah saudara-saudaraku yang kekasih, orang-orang yang gelap mata tidak lagi bisa membedakannya. Mereka sudah menjadi rabun untuk mengenali yang sesungguhnya. Kacau lah semuanya. Tapi orang-orang yang sungguh-sungguh akan bisa memahaminya. Dan mereka tidak akan terjebak dan menjadi salah karenanya. Mari kita hidup dalam kebenaran yang seutuhnya. Mari kita hidup dalam kebenaran yang sesungguh-sungguhnya. Apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalamnya. Inilah seharusnya kehidupan orang percaya, hidup di dalam kebenaran itu dan melakoninya. Inilah seharusnya kehidupan orang percaya, hidup dalam apa yang Tuhan mau dan menjalaninya. Jadi, bagaimana orang menjadi sesat karena tidak mengenal hukum, menjadi sebuah kengerian yang luar biasa. Dan bagaimana orang yang benar karena mengenal hukum, ada perbedaan hitam putih yang tampak nyata dan tidak terbantah. Nah, adakah itu? Itulah pertanyaannya. Jadi saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, inilah yang saya pikir mesti kita pikirkan dengan serius, dengan sungguh-sungguh. Inilah yang harus kita lakoni supaya hidup kita menjadi benar di hadapan Tuhan. Ya, ini yang mestinya kita perhatikan, ini yang mestinya kita kerjakan. Oleh karena itu, camkanlah, pikirkanlah, lakonilah, jalanilah bagaimana hidup semestinya, hidup yang berkenan kepada Tuhan itu. Ya, tetapi jangan lupa tadi, penyesatan dan kesesatan ada di dalam, di lingkungan. Dan jangan lupa pula, jangan berpikir yang sesat itu cuma jemaat. Pemimpin pun bisa, imam pun bisa, pendeta pun bisa. Justru itulah yang paling efektif menjadi penyesat. Maka tersesatlah semuanya. Nah, jadi marilah kita memahami kebenaran itu dalam kejujuran yang penuh. Nah, saya pikir ini yang menjadi penting untuk kita pikirkan bersama-sama, mengukur diri kita. Sejauh mana sebetulnya kita mengenal kebenaran yang seutuhnya itu. Nah, ini perlu kita tanya nih diri kita, saudara-saudara. Kita ini, saya suka sekali memakai kata ya, orang Kristen itu paling getol dengar khotbah. Tapi heran paling malas baca Alkitabnya. Sehingga apa yang diketahuinya sebetulnya berdasarkan khotbah yang didengarnya. Tapi tidak menjadi Alkitab yang diselidikinya. Padahal Alkitab menganjurkan, mengajarkan, memerintahkan kepada kita. Supaya kita membaca dan menelitinya dengan teliti. Supaya mengerti seutuhnya. Dan menguji segala sesuatu dengan firman. Nah, oleh karena itu sebetulnya kita sendiri pun patut dipertanyakan. Dari mana kita tahu sesuatu itu benar atau salah? Lah baca Alkitab aja enggak kok. Dari mana kita tahu sesuatu itu benar atau salah? Apa fakta yang kita punya? Nah, jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ini seharusnya menjadi bagian pembelajaran dalam hidup keimanan. Bagaimana mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dan hidup di dalamnya. Ini seharusnya menjadi perkelahian dan pertandingan. Bagaimana melakoni apa yang menjadi kehendak Allah itu. Nah, jadi tiap orang harus berani dong mengukur dirinya tadi, bukan? Memperhatikan dirinya. Sejauh mana dia benar hidup sesuai dengan kehendak Tuhannya. Sejauh mana dia benar dan melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidupnya. Sehingga hidupnya sungguh-sungguh menjadi hidup yang berkenan kepada Bapa di dalam sorga. Wow, ini perlu. Nah, jadi
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, camkanlah, pikirkanlah, lakukanlah apa yang menjadi kehendak Allah. Selidikilah sesungguh-sungguhnya tiap sudut, tiap sendi. Jadi tadi untuk mengatasinya, supaya kita jangan terjebak di sana, ayo dong baca Alkitab. Lalu yang kedua, tentu waktu Anda dengar khotbah, kritislah, jangan amen-amen terus. Saya seringkali khotbah lalu sengaja menjelaskan pada saya, jadi hati-hati, jangan sembarang amen. Amen, saya bilang, amen juga lagi nantinya. Jadi saya ngomong sesuatu gitu ya, saya bilang amen, amen juga, padahal yang saya ngomong gak jelas. Kok amen? Baru diam, baru ketawa lagi gitu ya. Tapi kita memang seringkali mengaminkan apapun yang gak jelas. Pokoknya amin, ya amin. Orang pendeta bilang amin, ya kita bilang amin. Apa yang diamenin sebetulnya gak jelas. Apanya yang amin ya? Akhirnya itu hanya merupakan gaya, merupakan cara. Padahal amin mestinya terhadap satu statement dan perlu diaminkan. Nah itu yang mestinya kita jaga dan itu yang mestinya kita perhatikan. Sehingga jangan menjadi salah dalam bagaimana memainkan peran kita. Bagaimana kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan itu. Jadi kesesatan mereka yang tidak mengenal hukum menjadi kesesatan yang mengerikan. Makanya jangan pula kita tidak mengenal hukum karena akan tersesat. Kan begitu saudara. Jadi kita perlu mengenali hukum itu dengan benar, dengan tepat, dengan jeli, tak jadi salah. Gitu loh. Jadi hanya satu untuk bisa mengenali firman itu, bukan? Bacalah, telitilah, pahamilah, lakukanlah. Begitulah kita terus bertumbuh dan bertambah. Dengar khotbah, hati-hatilah, seleksilah. Kalau salah, ya katakan salah. Jangan bilang itu kan pendeta, gak mungkin salah. Anda salah besar kalau ngomong itu. Saya pendeta, bisa salah? Bisa. Siapa bilang tidak? Yang gak bisa salah cuma Tuhan, yang gak bisa salah cuma Alkitab. Kalau saya sama pendeta bisa salah, bisa banget. Jadi jangan gelap mata saudara-saudara lalu menganggap pendeta Bigman itu kalau khotbah oke loh. Jadi gak mungkin salah. Bisa mungkin. Tetapi mungkin juga Anda yang salah ngerti. Nah itu juga bisa kan? Karena itu dicari tahu. Ini salah khotbah, salah ngertinya kan gitu. Sehingga dengan demikian kita tidak tersesat karena kita makin mengerti hukum itu. Makanya diskusi, dialog antar umat itu penting. Saya dengar gini, kamu bilang apa begini? Oh iya, sebenarnya nggak boleh dong. Oh iya, oh salah. Ya sudah clear, tahu. Nah oleh karena itulah, dengan demikian kita akan mengisi waktu yang ada, yang sisa dalam hidup ini. Yang Tuhan berikan tadi, dengan cara bertanggung jawab. Karena kita mengisinya dengan belajar kebenaran firman, karena kita mengisinya dengan ruang diskusi, karena kita mengisinya dengan kebenaran-kebenaran yang hakiki, sehingga dengan demikian kita tidak menjadi sesat karena tidak mengenal kebenaran, tetapi sebaliknya, kita bertumbuh terus dalam kasih karunia yang sesungguhnya. Kita hidup dan bertumbuh terus dalam pengenalan akan Tuhan kita, Yesus Kristus. Alangkah indahnya hidup ini kalau hidup kita seperti itu. Alangkah menyenangkannya hari-hari ini kalau hari-hari kita jalani dalam kehendaknya yang benar itu. Maka itulah hidup dan itulah kebenaran. Disitulah kita hidup dan dibenarkan. Disitulah kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan itu amat sangat menyenangkan. Tidakkah saudara berpikir hal itu? Lakukanlah itu, jalanilah itu, gumulilah itu. Di dalam Dia, bersama dengan Dia untuk kemuliaan namanya. Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara-saudara, teruslah bertanding untuk hidup menjadi orang yang benar dengan mencintai kebenaran. Hidup yang benar dengan menggali, mencari kebenaran sepenuhnya. Sehingga hidup saudara betul-betul hidup dalam kasih-Nya. Lakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Nikmati kehidupan dalam kebenaran sehingga Anda terjaga dan tidak tersesat dalam langkah. Tuhan memberkati, Tuhan menolong. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih untuk cinta kasih-Mu dalam hidup kami. Tuhan tolonglah kami, Tuhan tuntunlah kami, bimbinglah di hari-hari kami. Supaya hidup kami menjadi hidup yang berkenan padamu, menyenangkan hati-Mu, di dalamnya Tuhan dipermuliakan. Terima kasih untuk semuanya, nyatakan kasih dan kuasa-Mu, belas kasih-Mu kepada hamba-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus sumber kebenaran satu-satunya. Kami berdoa, kami memohon dan menaklukkan diri. Amin.
Kita telah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Pendeta Bigman Sirait. Bagi Anda yang merasa diberkati dan ingin menjadi mitra PAMA dalam melayani melalui doa, daya dan dana, silakan menghubungi kami melalui telepon 021 392 4229, 021 392 4229. Email di pama_yayasan@yahoo.com, pama_yayasan@yahoo.com. Sampai bertemu kembali di waktu dan gelombang yang sama. Tuhan memberkati.